nggak bisa ikut memakamkan bapak. Aduh. Oh. Oh. Mr. Glowing. Sama loh. Kok bisa sama gitu? Kayak kembarannya loh. Ya lagi ya. Sama banget. Keren loh. Sama loh. Seharusnya kamu tuh aku dandanin Irfan Hakim ya kalau kayak gitu ya. Aku nggak tahu sih. Kamu tuh model. Pernah ikut ajang Sama kok gitu. Ajang model gitu. Duta Pariwisata. Duta pariwisata. Ya, alhamdulillah. Pakai baju ini jangan-jangan. Ya, salah satunya. Oh, makanya kamu hafal sekali detail-detail baju. Di belakangnya ada Ya. apa gitu ya. Coba Coba sebagai duta pariwisata, jelaskan apa yang kamu kenakan. ya. 1 ini- jutanya boleh saya pegang. Oh ya. Ya. Ini baju khas dari Lombok. Lombok ya. Sasak. Nah, di belakang ini khas dari Lombok Utara. Eco Print dari Lombok Eco Utara. Print. Iya. Print. Kalau Oke. eco print tuh berartinya dibuatnya tuh dengan Daun asli. daun as. Ditempel. Ya. Ya. Oh, kamu mengenakan baju ini. Kayaknya baju keberuntungan ini ya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Lombok Utara tuh berarti ya dari Lombok ke bagian utaranya ya. Iya, dekat Gili. Gili Trawangan. Gili Trawangan. Wow, itu bagus banget ya. Ya, Itu dari airport ke Lombok Utara berapa lama perjalanan? 2 jam lah. 2 jam? Ya. 2 Ya, jam. ya. Dulu tuh saya pernah ke Lombok ketika pas terjadi gempa. Oh iya. Saya ke sana menghibur anak-anak supaya proses trauma healingnya juga lebih cepat lagi. Kebetulan itu Pas gempa? saya di Lombok Tengah, masih sekolah dulu. Tetapi desa saya tuh kena sama Itu gempanya. ya, saya pas ke sana rubuh semuanya. Dan ya. sepanjang di sana juga getaran itu terus-terusan ya. Ya. Sehari itu bisa beberapa kali. Tiap menit pun ada getarannya. Iya. Cuma besar endaknya. Ya, makanya ketika saya di sana tuh menghibur mereka, main games dan lain-lain supaya mereka tidak terlalu takut dengan getaran itu. Alhamdulillah. Tidak pernah terjadi lagi ya? Tidak. Ya yang kecil-kecil mungkin. Kecil-kecil Ya. aja. Baru. Cuma kemarin pernah gempa, cuma enggak terlalu besar. Tidak terlalu besar seperti beberapa tahun yang lalu. Oke, kamu berapa bersaudara di sana? 3 bersaudara. Kamu Anak terakhir. bungsu. Iya. Oke, lulus SMA udah? Iya. Kuliah SMP. nggak kamu? Enggak. Kakak-kakak nggak juga? Enggak ada. Karena tidak mau kuliah atau karena memang faktor ekonomi akhirnya mengurungkan niat kuliah? Karena pengen kuliah dulu, cuma karena ibu sudah meninggal jadinya. Oh, Jadinya untuk kuliah tuh enggak sempat karena memang- ibu dulu aktif bekerja? ya di Sebagai luar apa? negeri. TKW TKW di mana? di Arab Saudi sama di Taiwan. Sejak kamu umur berapa? Baru lahir, ditinggal. Karena kamu anak bungsu nih, baru lahir, langsung ditinggal ke Arab Saudi dulu. Arab Saudi. Berapa tahun di sana? Pokoknya lama, dari aku lahir sampai kelas 3 SMP Pindah-pindah dari Arab Saudi ke ke Taiwan juga. Kamu 3 SMP baru pulang. pulang. Sebentar, dalam waktu itu tuh beberapa kali pernah pulang? Atau baru 3? Sekali itu aja. Ketemu balik lagi. Maaf, kayak gak kenal dong ya? Lalu yang ngurus kamu siapa? Ada ibu tiri. Istrinya bapak. Oh, bapak sama ibu udah pisah. Udah. Makanya ketika kamu lahir, ibu mencari rezeki dengan mengorbankan diri untuk jauh dengan anak. Ya. Tetapi beruntungnya aku punya ibu tiri di rumah yang ngurus dari baru lahir. Asinya pun asinya di ibu tiriku. Emang ibu, maaf ya, ibu sambung kamu itu lagi punya bayi juga? Nggak ada, cuma memang dulu pas baru lahir itu diambil sama ibu tiri. Air susunya? Dari ibu tiri. Kok bisa nyusuin tapi dia gak ada bayi? Ada anaknya, cuma udah besar. Oh,
Udah besarnya mungkin masih usia menyusui tapi udah 1 tahun lebih mungkin ya. Iya. Jadi air susunya masih ada. Jadi kamu jadi saudara sesusu sama Iya. anak bapak. Jadi bapak itu mohon maaf. Bapak tuh berarti maaf ya pernah punya istri 2. 4 kali nikah. Cuma ada yang sudah meninggal juga dan ada yang masih hidup. Oke. Ibu kamu pulang ketika kamu kelas 3 SMP. Dan tidak kembali bekerja lagi. Kembali bekerja ke Taiwan. Habis itu pulang-pulangnya sakit. Oh jadi sampai 3 SMP itu semuanya dari kamu lahir sampai 3 SMP kurang lebih umur 14-15 tahun di Arab Saudi terus. Ya. Satu majikan atau pindah-pindah? Satu majikan. Oh berarti kerjanya bagus ibu kamu ya. Ya. Uang suka dikirim. Jarang sih. Lalu kerja untuk apa? Ada anak kakak-kakakku juga. Oh uangnya tapi mungkin gak sampai ke kamu langsung. Tapi buat saudara-saudaranya. Dititipin lah istilah. Dititipin, oke. Ketika pulang sebentar kamu udah 3 SMP tuh. Ya. Ibu pergi lagi ke Taiwan. Berapa tahun? Sampai aku lulus SMK. 3 tahun berarti 3 kurang tahun. lebih. Ibu kembali kondisi sakit. Sakit. Sakit apa ibu? Kanker payudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Stadium terakhir. Berapa lama ibu bertahan dengan kondisi itu? 1 tahun. Bersama kamu? Ya, aku yang ngurus di rumah sakit sampai ibu bilang, maaf ya anak, ibu gak pernah urus kamu dari lahir. Tapi aku tegar, aku bilang gak apa-apa. Sejujurnya di hati kecil kamu, banyak yang ingin kamu tanyakan kepada ibu kenapa seperti itu, betul? Tapi tak sanggup kamu menanyakan itu. Jujur, pernah ada rasa marah? Walaupun tidak terucap. Pernah, cuma beruntungnya aku punya ibu tiri yang... Oke. Jadi ketika ibu sakit, kamu mendedikasikan hidup kamu untuk mendampingi ibu. Ya. Kamu saja atau ada kakak yang lain? Ada kakak cuma yang sering nemanin itu saya. Oke. Yang sering sama curhat di rumah sakit. Terus yang nemenin kemoterapi, cuci darah. Selama 1 tahun itu? Ketika Pakai motor ke rumah sakit. kamu yang nyetir? Ya. Dari jam 3 subuh kita daftar di rumah sakit provinsi itu kan lama. Ya antri. Antri. Kita daftar jam 3, dapatnya jam 10 pagi. Oke. Terus kalau kakak kamu kan sih dapat ya kasih sayang ibu walaupun beberapa tahun. Kamu yang sama sekali tidak. Tapi kamu yang berbakti dengan penuh. Ketika ibu mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Ya. Siapa yang menunggu? Aku. Sendiri? Ada kakakku yang perempuan. Depan mata kamu. Masih terbayang. Dia gak bilang apa-apa. Cuma dia bilang pengen peluk. Gitu. Jadi mendingan dipelukan kamu itu? Masya Allah. Walaupun pernah ada luka. Pernah ada marah dan mungkin dendam. Dan pertanyaan besar. Kenapa saya ditinggalkan? Tapi kamu hapus pertanyaan tersebut dengan kamu mengabdi pada ibu. Dan yakin tidak hanya kamu. Ibu juga tersiksa berpisah dengan anak tercintanya. Ada kalimat apa yang kamu ingat dari ibu? Dia pakai bahasa Sasak. Ya. Apa katanya? Mbe age engkah tunggu manak. Bahasa Indonesianya sampai mungkin sampai kapan aku bisa nunggu kamu. Nah. Masya Allah. Oke. Ibu sudah tiada berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu. Oke. Ibu angkat kamu, ibu sambung kamu masih ada? Masih ada. Tetap berbakti padanya juga ya? Bapak? Bapak sudah meninggal. Ibu dulu atau bapak dulu? Bapak duluan. Dari kelas 3 SMP. Di Malaysia. Bapak TKI juga?
Ya cuma dia nikahnya di Malaysia juga. Dengan Ada orang sana. yang kamu bilang istri yang oke, maaf ya. Jadi ibu kamu tuh istri pertama, Istri kedua. istri ketiganya yang ngurus kamu, istri keempatnya yang di Malaysia. Iya. Istri pertama Ada di sana. Satu desa. masih. Maaf. Semuanya bersama atau semuanya ada? Bisa cuma deket-deket sana, deket rumah. Oke. Satu desa lah. Ya. Bapak ke Malaysia ngapain? Ya kerja cuma satu kali sebulan pulang. Terus di sana kan ada istrinya juga, harus tanggung jawab. Bapak meninggalnya di Malaysia atau di Indonesia? Di Malaysia, mayatnya nggak bisa dikirim. Jadi dimakamkan di sana. Ketika ibu, berarti kalau 3 SMP itu ketika ibu pulang dari Saudi, bapak kamu meninggal. Ya, betul sekali. Sampai mayatnya nggak bisa dikirim, makanya kita video call. Aduh, pas pemakamannya. Ya. Tahun berapa itu? SMP-nya 2017. Oke. Ibu kamu itu sosoknya seperti apa? Ibu kandung. Orangnya kuat. Pekerja keras. Kerja keras. Sampai-sampai enggak pulang pun mungkin karena anak-anaknya. Secara fisik kamu mirip ibu, mirip bapak? Secara fisik wajah mirip ibu, mirip bapak? Kayak bapak. Bapak kamu seperti ini? Dia kayak Ada fotonya? ada. Mirip sama Mas Adam. Hah? Mana? Mas Adam. Iya lagi. Ya mirip banget. Mirip banget. Ini bapak. Mbak Inul, apakah Mas Adam pernah ke Malaysia? Enggak. Oh iya juga sih. Ya Allah. Itu bapak kamu masih muda, usia berapa meninggalnya? 52 tahun lah. Beda 2 tahun sama saya. Ya. Aduh, Data. sehat-sehat ya gue ya. Umur. Untung gak kumisan ya. Ya Allah, tapi pasti nyesek juga ya. Kamu gak bisa ikut memakamkan bapak. Aduh. Kangen banget sama bapak. Sini. Ainul. Nih, Bapaknya mirip kamu. oh. Mas Adam. Ya, Ini ada Budiman dari Lombok Utara. Cerita ibunya tuh sudah meninggal karena kanker payudara. Bapak itu meninggal di Malaysia dan sampai nggak bisa dimakamkan di Indonesia. Lah foto bapaknya mirip Mas Adam. Tuh Mas. Tuh. Ya toh? jangan-jangan kembaran saya ya, ya. Iya mungkin tuh. Mirip tuh didampingin kiri kanan tuh. Beneran mirip loh. Arah kumisnya juga sama loh Mas. Oh iya, Nih. Nih ada anaknya. Mas Adam mau ngomong apa ke namanya Budiman. Bapak kamu manggil kamu apa? Budi. Budi. Ya. Ini Budi. Budi, Iya. Ya Pak. hati-hati ya Budi. Iya. Jaga diri baik-baik. Jaga kesehatan baik-baik. Amin. Jangan sampai seneng keluyuran malam-malam. Iya. Begadang malam-malam gak baik kesehatan. Iya Pak. Terutama jaga kantong ya Budi. Iya Pak. Mas, Iya. bapaknya Budi itu istrinya 4. Iya, aku kok 1 ya cuman. Satu sama gua aja. Gue cuma
cuma ngomong. Kan bapaknya. Kan bapaknya Berarti Budi. harusnya kurang 3 gua ya. Kurang 3 kata dia. Dia kurang 3. Coba diulang lagi. Kurang 3 cek. Berani ngomong gitu? Berani? Gila. Hah? Kabulkanlah. Kabulkanlah. Berani lo tidur di rumah? Tak suruh keluar nanti kamu ya. Ya udah nggak ada. Ya udah kalau gitu tambah 2 aja, nggak usah 3. Gak bisa. Satu aja. Gak bisa. Aku loh udah terlanjur setia sama kamu. Iya kan, aku tetap sama kamu. Hatiku kan tetap pilih kamu. Apa Eras? Tapi tambah 1 aja. Gak bisa. Udah matiin. Siapa yang nelpon juga? Ih, kebiasaan lo. Awas kamu nanti. Oke. Oh, biar kamu senyum kembali. Setidaknya kamu terobati rasa rindu kepada almarhum ya. Ya. Jadi kamu beneran kalau lihat Mas Adamnya Mbak Inul tuh berasa lihat bapak gitu. Iya, bener. Dari TV pun gitu. Sering ngelihat Mbak Inul sama suaminya kayak ngelihat bapak Oh, gitu. sama ibu. Ya, tadi udah ngobrol sama Mas Adamnya ya. Ya mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu kamu ya. Banu mungkin mau ngangkat anak adiknya Ivan. Anggap ini anak. Ya udah. Yang jelas kamu sudah hidupnya harus dilanjutkan lagi. Ya, siap. Ibu, bapak ada seorang pekerja keras. Kamu pun jangan kalah rajinnya seperti mereka ya. Siap. Jadi tujuan kamu kesini itu untuk apa? Ada untuk ngelunasin sepeda motor, Kenapa? Motornya kenapa? tunggakan Oh kamu nyicil motor, nunggak berapa bulan? 4 bulan, 4 bulan. 1 bulannya berapa? 1.500.000. 1 juta? 500. 500 berarti 6 juta. Ya, Motornya masih bisa kamu pakai? Masih. Belum ditarik leasing? Belum? belum. Kapan batas akhir untuk pembayarannya? Ya karena memang kita tetap baik ngasih taunya. Oke, jadi masih dipercaya lah ya. Ya. Biasanya kamu bayar dari hasil kamu bernyanyi, Bernyanyi. Betul. lalu bisa nunggak karena apa? Ya karena memang sepi job. Oh, Jadinya ya mau gimana. dan ikut sini mudah-mudahan bisa nutup utangnya. Amin. Selain itu ikut DMD ada efeknya nggak? Ya karena di sana itu kalau kita sudah bisa tampil di depan banyak orang gitu di panggung besar, insya Allah rezeki di sana lancar. Dan kalau sudah masuk DMD itu katanya langsung laku ya? Ya, Aduh mudah-mudahan ya. amin. Dapat nggak dapat malam hari ini rezeki, mudah-mudahan kamu bisa melunasi utang kamu itu ya. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan panggilan jobnya makin banyak. Amin. Ya, oke. Mbak ambilin tisu, ingusan. Ya, tapi disupport sama mereka. Iya, kepala desa, temen sepanggung dulu, tetangga, sahabat-sahabat aku. Jadi kemarin kan kamu pernah kesini, Iya pernah. gak kepilih, Iya. kecewa dong.